Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Way to Education. Di video kali ini kita akan membahas inverse matrix. Perhatikan, pada sifat bilangan berpangkat, misalkan kita punya 1/A, maka 1/A ini bisa kita tulis A pangkat negatif 1. Maksudnya kita di sini memahami arti pangkat negatif 1 ini ya. Contohnya misalnya 1/2. Nah, 1/2 ini bisa kita tulis dalam bentuk pangkat negatif ya, yaitu 2 pangkat negatif 1. Kemudian kita bandingkan dengan matriks. Nah, pada matriks, apabila ada 1 per matrik A, ini dapat ditulis matrik A pangkat negatif 1. Nah, simbol inverse matrik kita gunakan A pangkat negatif 1. Jadi, A pangkat negatif 1 ini artinya matriks A yang diinverskan. Kemudian apabila matriknya misalnya matrik B, maka B inverse atau B pangkat negatif 1. Apabila matriknya matrik C, maka C inverse atau matrik C pangkat negatif 1. Seperti itu ya untuk simbol inverse matrik. Kemudian kita perhatikan pernyataan ini. Matriks singular tidak mempunyai inverse. Ingat ya, matriks singular itu adalah matrik yang nilai determinannya sama dengan 0. Jadi apabila suatu matrik nilai determinannya ini sama dengan 0, maka matrik tersebut tidak mempunyai inverse. Ya, jadi matrik yang mempunyai inverse berarti matrik apa saja? Matrik yang mempunyai inverse adalah matrik non singular atau artinya matrik yang determinannya tidak 0. Kemudian rumus inverse matrik. Nah, untuk rumus inverse matrik ini harus dihafalkan ya. Inverse matrik A, misalnya matriknya matrik A, maka rumusnya adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, kita sudah bahas determinan A itu apa. Dan yang kita belum bahas adalah tentang adjoin A ya. Langsung saja ya, kita akan bahas mengenai bentuk penyelesaian inverse matrik. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Untuk matrik berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Inverse matriks ordo 2 kali 2. Untuk inverse matriks ordo 2 kali 2 ini rumusnya sama ya. Rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Misalkan diketahui matriks A ordo 2 kali 2 dengan elemen-elemen A, B, C, D. Maka inverse-nya adalah, nah kita gunakan rumus ini ya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, berarti di sini kita tuliskan dulu ya rumusnya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Berarti di sini kita harus tentukan dulu determinan A-nya. Determinan A untuk ordo 2 kali 2, kita pahami ya bahwa determinan itu diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Berarti AD dikurangi BC. Nah, kemudian untuk adjoin A untuk matrik A berordo 2 kali 2, maka perhatikan matrik A di sini, elemen A dengan D ini kita tukar posisi ya. Jadi pada baris 1 kolom 1 ini nilainya D, kemudian pada baris 2 kolom 2 nilainya A, tukar. A dengan D ditukar seperti ini. Kemudian B dan C tidak ditukar, namun dikalikan negatif. Nah, jadi ini kan C, berarti di sini negatif C. Di sini B berarti menjadi negatif B. Nah, ini adalah bentuk adjoin A untuk matrik berordo 2 kali 2. Nah, kemudian langsung kita terapkan ke rumus. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Determinannya kita sudah punya, AD dikurangi BC. Sedangkan untuk adjoin A juga kita sudah punya ya. D min B min C A. Jadi kita langsung terapkan A inverse sama dengan 1 per determinan A-nya AD dikurangi BC. Kemudian dikalikan dengan matrik adjoin A, yaitu D min B min C A. Nah, nanti determinan ini berupa skalar. Kemudian nanti dikalikan dengan matrik adjoin A ini, maka itulah nilai inverse matrik A untuk matrik berordo 2 kali 2. Contoh, tentukan inverse matrik A berordo 2 kali 2 dengan elemen-elemen negatif 3, 4, 2, negatif 7. Jawab. Nah,
tentukan inverse matriks A, berarti kita harus hafal rumus inverse matriks A. Maka kita tulis inverse matriks A, lambangnya seperti ini ya, A pangkat negatif 1. Inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, rumus ini harus hafal ya. Nah, kemudian berarti untuk matriks A ini kita harus menentukan nilai determinan A-nya dan nilai adjoin A-nya. Nah, berarti di sini kita cari dulu determinan A. Pahami bahwa determinan ini definisinya adalah diagonal utama dikurangi diagonal sekunder ya. Untuk ordo 2 kali 2, perhatikan di sini diagonal utamanya yang ini ya. Berarti negatif 3 dikali negatif 7, berarti positif ya. Positif 21. Nah, ini diagonal utamanya, kemudian dikurangi diagonal sekunder. 4 dikali 2, 8. Maka nilai determinannya adalah 21 dikurangi 8, yaitu 13. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan adjoin A ya, dari matriks A ini. Maka adjoin A sama dengan, nah untuk ordo 2 kali 2, adjoin A itu elemen A dan D ini kita tukar posisi ya. Nah, ini negatif 3, negatif 7, berarti di sini negatif 7, di sini negatif 3. Kemudian 24 jangan ditukar, tetapi dikalikan negatif. Jadi di sini negatif 2, di sini negatif 4. Nah, ini adalah matriks adjoin A. Selanjutnya, kita tinggal substitusikan ke rumus inverse matriks A. Inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A. Determinan A-nya nilainya adalah 13. Kemudian dikalikan dengan matriks adjoin A. Adjoin A-nya ini. Negatif 7, negatif 4, negatif 2, negatif 3. Nah, kemudian ini berupa skalar ya. Skalar kita kalikan ke matriks adjoin A ini. Untuk perkalian skalar dengan matriks, berarti skalar ini kita kalikan ke masing-masing elemennya ya. Berarti 1 per 13 dikali negatif 7, berarti negatif 7 per 13. Kemudian 1 per 13 dikali negatif 4 berarti menjadi negatif 4 per 13. Kemudian 1 per 13 dikali negatif 2 berarti menjadi negatif 2 per 13. Kemudian 1 per 13 dikali negatif 3 berarti negatif 3 per 13. Nah, berarti bentuk matriks A inverse adalah ini. Negatif 7 per 13, negatif 4 per 13, negatif 2 per 13, negatif 3 per 13. Nah, seperti ini ya, untuk menentukan inverse matriks ordo 2 kali 2. Selanjutnya, inverse matriks ordo 3 kali 3. Misalkan diketahui matriks A ordo 3 kali 3 dengan elemen-elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka inverse-nya, nah untuk inverse matriks ordo 3 kali 3 rumusnya sama. Yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Rumusnya sama saja ya. Ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Nah, yang berbeda adalah dalam menentukan determinan A-nya dan adjoin A-nya. Karena di sini ordonya 3 kali 3. Jadi pertama-tama sebelum kita menentukan inverse matriks A, berarti kita perlu menentukan determinan A-nya terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus menentukan matriks adjoin A. Jadi di sini kita tentukan determinan A. Nah, untuk determinan A ordo 3 kali 3, kita sudah bahas dua metode, yaitu metode Sarus dan metode kofaktor. Jadi kalau tidak ditentukan menghitung determinannya menggunakan metode apa, kita bisa pilih mau menggunakan metode Sarus atau metode kofaktor. Jadi misalkan sekarang kita mau menggunakan metode Sarus, berarti kalau menggunakan metode Sarus kita tulis elemen-elemen matriks A ini ya. Berarti beri tanda determinan seperti ini ya. Berarti di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Seperti ini ya. Kemudian kolom ke-1 dan kolom kedua elemen-elemennya kita salin di sini ya. Berarti di sini ada ADG, ADG, kemudian BEH, BEH. Kemudian kita kurangkan diagonal utama dengan diagonal sekunder ya. Untuk metode Sarus berarti kita punya 3 buah diagonal utama dan 3 buah diagonal sekunder. Oke, untuk diagonal utama berarti perhatikan di sini ada AEI ya, AEI, kemudian ditambah dengan BFG, kemudian
ditambah C dikali D dikali H. Nah, kemudian dikurangi dengan diagonal sekunder. Di sini ada diagonal sekunder, B kali D kali I, berarti BDI, ditambah A dikali F dikali H, AFH, ditambah C dikali E dikali G. Nah, kemudian kita tentukan determinannya seperti apa. Ya, baru nanti determinannya kita simpan di sini. Oke, selanjutnya kita tentukan adjoin A. Nah, untuk adjoin A ordo 3x3 perlu dipahami di sini bahwa adjoin A adalah kofaktor A transpos atau biasa ditulis kof A pangkat T. Harus ingat ini ya. Adjoin A sama dengan kofaktor A transpos. Nah, sebelumnya kita harus menentukan dulu matrik kofaktor A-nya terlebih dahulu. Kemudian nanti baru kita transposkan. Nah, bentuk kofaktor A yang ditransposkan, dia adalah adjoin A. Jadi, pertama-tama kita tentukan matrik kofaktor A-nya terlebih dahulu. Nah, matrik kofaktor A ini terdiri dari matrik-matrik minor. Nah, di video sebelumnya pada pembahasan determinan, kita sudah bahas tentang kofaktor, yaitu menghitung determinan menggunakan metode kofaktor. Nah, jadi untuk matrik kofaktor A ini adalah matrik yang terdiri dari determinan matrik minor dari A. Seperti ini. Ini determinan ya. Berarti sejumlah ordo 3x3. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini terlebih dahulu. Nah, nanti untuk baris pertama di sini ada 3 elemen ya. Baris pertama ini tandanya di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Kemudian di baris kedua, di sini ada 3 elemen. Di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Jadi bergantian. Gitu ya. Kemudian untuk baris ketiga, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, kemudian untuk matrik minornya, perhatikan. Ini baris 1 kolom 1. Berarti mewakili elemen A ini ya. Nah, untuk elemen A ini kita tuliskan matrik minornya di sini. Untuk elemen A punya matrik minor caranya kita peroleh dengan tutup baris dan kolomnya. Kita tutup baris dan kolomnya, maka di sini akan terlihat matrik minor EFHI ya. EFHI. Nah, berarti di sini kita tuliskan EFHI. Nah, seperti itu. Kemudian di sini baris 1 kolom 2 berarti mewakili B ya. Nah, berarti untuk matrik minornya kita tutup baris dan kolom untuk elemen B. Seperti ini. Maka akan terlihat matrik minor DFGI. DFGI. Seperti ini. Nah, kemudian ini baris 1 kolom 3 berarti mewakili C ya. Berarti kita tutup baris dan kolom C. Nah, maka kita akan lihat di sini ada matrik minor DEGH. Kita tuliskan di sini. DEGH. Nah, kemudian ini adalah baris 2 kolom 1 atau mewakili D ya. Nah, matrik minornya kita tutup baris dan kolomnya. BCHI. Kemudian ini baris 2 kolom 2 berarti mewakili E ya. Kita tutup baris dan kolomnya seperti ini. Berarti ACGI. Kemudian ini berarti F ya. Tutup. ABGH ini tutup. BCEF yang ini berarti H ya, kita tutup. ACDF berarti yang ini berarti I ya, kita tutup. ABDE. Kemudian kita tahu ini adalah lambang determinan. Determinan. Ya, tandanya positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif, positif. Nah, kalau ini udah ada lambang determinan, berarti otomatis kita harus tentukan determinannya. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder kali negatif. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder kali negatif. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utama dikali diagonal sekunder. Diagonal utama dikali diagonal sekunder dikali negatif. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder kali negatif. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nah, inilah matrik kofaktor A. Sedangkan untuk adjoin A kita transposkan hasil dari matrik kofaktor A.
Kofaktor A transpos itulah matriks A join A. Nah, seperti itu. Baru kemudian setelah kita dapatkan nilai determinan tadi, kemudian kita dapatkan matriks A join A-nya, baru kita kalikan satu per determinannya dikali dengan matriks A join A ordo 3x3. Nah, itulah bentuk matriks inverse A. Nah, seperti itu ya metodenya. Langsung saja kita terapkan ke soal ya, supaya lebih paham. Contoh. Tentukan inverse dari matriks A ordo 3x3 dengan elemen-elemen negatif 2, 4, negatif 5, 1, 3, negatif 7, 0, 4, negatif 8. Jawab. Nah, untuk menentukan inverse dari matriks A berarti kita gunakan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Karena kita menggunakan rumus ini berarti kita perlu menentukan terlebih dahulu determinan A dan A join A. Misalkan kita akan tentukan determinan A di sini, det A. Kita akan menggunakan metode Sarus misalnya, berarti kita tulis elemen-elemennya ya. Negatif 2, 4, negatif 5, 1, 3, negatif 7, 0, 4, negatif 8. Nah, kemudian kita salin elemen-elemen pada kolom ke-1 dan kolom kedua di sini ya. Kolom ke-1 negatif 2, 1, 0, kemudian kolom kedua 4, 3, 4. Untuk metode Sarus ini kita kurangkan diagonal utama dengan diagonal sekunder. Perhatikan di sini ada 3 buah diagonal utama dan 3 buah diagonal sekunder. Ya, untuk diagonal utama berarti di sini negatif 2 dikali 3, negatif 6. Negatif 6 dikali negatif 8 berarti positif 48. Kemudian ini 4 dikali negatif 7 dikali 0, tentu saja 0. Kemudian negatif 5 dikali 1, negatif 5. Dikali 4 berarti negatif 20. Nah, seperti ini diagonal utama. Kemudian dikurangi dengan diagonal sekunder. Di sini ada 4 dikali 1, 4. 4 dikali negatif 8 berarti negatif 32. Kemudian ditambah, sekarang yang ini ya. Berarti kita kalikan dulu nih, negatif 2 dikali 4, negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 7 berarti positif 56. Nah, kemudian yang ini, negatif 5 dikali 3 dikali 0 berarti 0. Nah, kemudian kita kurangkan diagonal utama dengan diagonal sekunder ya. 48 dikurangi 20 berarti 28. Kemudian dikurangi diagonal sekunder, negatif 32 ditambah 56 berarti positif 24. Nah, berarti 28 dikurangi 24 hasilnya adalah 4. Nah, jadi determinan matriks A adalah 4. Jadi nanti determinan A ini nilainya adalah 4. Selanjutnya kita perlu menentukan A join A, di mana A join A ini sama dengan kofaktor A transpos. Berarti untuk ordo 3x3 ini, sebelum kita menentukan A join A, kita harus tentukan kofaktor A-nya terlebih dahulu, kemudian ditransposkan. Nah, itulah A join A. Berarti kita sekarang tentukan dulu kofaktor A. Kofaktor A diperoleh dengan cara kita tentukan determinan-determinan matriks minor dari matriks A. Seperti ini, ada 9 buah determinan matriks minor. Jangan lupa di sini tandanya positif, di sini negatif, sini positif. Di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, kemudian kita tentukan matriks minor. Untuk baris 1 kolom 1, perhatikan matriksnya yang ini ya. Baris 1 kolom 1 ini ya. Berarti kita tutup baris dan kolomnya, kita dapatkan matriks minor 3, negatif 7, 4, negatif 8. Kita tulis di sini. 3, negatif 7, 4, negatif 8. Kemudian ini baris 1 kolom 2, perhatikan ini ya, diwakili oleh 4. Kita tutup baris dan kolomnya. Nah, maka kita akan dapatkan matriks minor 1, negatif 7, 0, negatif 8. 1, negatif 7, 0, negatif 8. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini, baris 1 kolom 3, diwakili oleh negatif 5 ya. Kita tutup baris dan kolomnya. 1, 3, 0, 4. 1, 3, 0, 4. Nah, kemudian ini, baris 2 kolom 1 diwakili oleh 1. Nah, berarti matriks minornya ini. 4, negatif 5, 4, negatif 8. 4, negatif 5, 4, negatif 8. Kemudian ini, baris 2 kolom 2 ya. Berarti diwakili oleh 3 nih. Berarti kita tutup baris dan kolomnya seperti ini. Kita dapatkan matriks minor negatif 2, negatif 5, 0, negatif 8. Negatif 2, negatif 5, 0, negatif 8. Nah, kemudian yang ini, berarti ini ya. Kita tutup baris dan kolomnya. Negatif 2, 4, 0, 4. Negatif 2, 4, 0, 4.
Nah, kemudian ini, berarti ini ya, barisnya dan kolomnya kita tutup 4 negatif 5, 3 negatif 7. 4 negatif 5, 3 negatif 7. Kemudian yang ini, berarti ini ya, kita tutup baris dan kolomnya. Negatif 2, negatif 5, 1 negatif 7. Negatif 2, negatif 5, 1 negatif 7. Kemudian yang ini, berarti ini ya, kita tutup baris dan kolomnya. Negatif 2, 4, 1, 3. Negatif 2, 4, 1, 3. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita perlu hitung determinannya. Berarti kita dapatkan kofaktor A. Ini lambang determinan, berarti determinan untuk ordo 2 kali 2. Kita pahami, determinan itu diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Ya, perhatikan. Diagonal utamanya ini. 3 dikali negatif 8. Berarti negatif 24 ya. Negatif 24, kemudian dikurangi dengan diagonal sekunder. 4 dikali negatif 7. Negatif 28. Nah, maka menjadi negatif 24 ditambah 28. Berarti 28 dikurangi 24. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini sekarang. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utamanya 1 dikali negatif 8, berarti negatif 8. Kemudian dikurangi diagonal sekunder. Diagonal sekundernya nilainya negatif 7 kali 0. 0. Berarti negatif 8 dikurangi 0, negatif 8 kan? Nah, negatif 8 kemudian dikalikan negatif yang di sini. Perhatikan, dikali negatif. Berarti menjadi positif 8. Ini ya. Berarti di sini 8. Nah, kemudian ini sekarang. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. 1 dikali 4, berarti 4. Kemudian dikurangi diagonal sekunder. 3 dikali 0, 0. Berarti 4 dikurangi 0, 4. Nah, berarti ini hasilnya adalah 4. Oke, kemudian ini sekarang. 4 dikali negatif 8 berarti negatif 32. Nah, kemudian dikurangi diagonal sekunder. Diagonal sekundernya negatif 5 dikali 4 berarti negatif 20. Nah, berarti kita peroleh negatif 32 ditambah 20. Berarti negatif 12 ya. Nah, negatif 12, tetapi untuk di sini nilainya negatif. Nah, berarti dikalikan negatif. Berarti menjadi negatif 12. Maka menjadi 12. Nah, berarti di sini nilainya adalah 12. Nah, kemudian sekarang yang ini. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Negatif 2 dikali negatif 8 berarti positif 16 ya. Dikurangi diagonal sekunder negatif 5 kali 0, 0. Berarti nilainya adalah 16. Nilainya positif 16 berarti. Kemudian sekarang yang ini ya, ini berarti negatif 2 dikali 4 berarti negatif 8. Dikurangi diagonal sekunder 4 kali 0, 0. Berarti negatif 8 kurangi 0, negatif 8. Nah, negatif 8 kemudian dikalikan dengan negatif, berarti ini positif 8. Oke, selanjutnya yang ini. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utamanya 4 dikali negatif 7, berarti negatif 28. Kemudian dikurangi diagonal sekunder. Diagonal sekundernya negatif 5 dikali 3, berarti negatif 15. Ini artinya sama dengan negatif 28 ditambah ya, negatif ketemu negatif kan positif. Berarti ditambah 15, berarti hasilnya adalah negatif 13 ya, berarti negatif 13 di sini nilainya positif ya, berarti tetap negatif 13. Kemudian yang ini ya sekarang, diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Negatif 2 dikali negatif 7 berarti positif 14 ya. Kemudian dikurangi diagonal sekunder. Diagonal sekundernya negatif 5 dikali 1 berarti negatif 5. Nah, berarti 14 tambah 5 kan? Negatif ketemu negatif positif. Maka hasilnya adalah 19. Nah, kemudian ini nilainya 19, kemudian dikalikan negatif, berarti ini negatif 19. Nah, selanjutnya yang ini sekarang. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utamanya negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Dikurangi diagonal sekunder. Diagonal sekundernya 4 dikali 1, 4. Berarti negatif 6 dikurangi 4 berarti negatif 10. Nah, berarti ini negatif 10. Nah, ini adalah matriks kofaktor A. Yang kita cari adalah A join A, di mana A join A ini adalah kofaktor A transpos. Jadi untuk mendapatkan A join A, kofaktor A ini kita transposkan. Berarti kofaktor A transpos, lambangnya seperti ini. Kof A pangkat T. Kita transposkan matriks kofaktor A ini. Transpos itu
kita menukar baris menjadi kolom, sehingga kolomnya menjadi baris. Perhatikan untuk transpos matrik kofaktor A. Di sini barisnya perhatikan 4, 8, 4, kita jadikan kolom 4, 8, 4. Nah, kemudian baris yang ini 12, 16, 8, kita jadikan kolom 12, 16, 8. Kemudian baris yang ketiga negatif 13, negatif 19, negatif 10, kita jadikan kolom negatif 13, negatif 19, negatif 10. Nah, seperti ini. Nah, karena kofaktor A transpos ini adalah A join A, maka kofaktor A transpos matrik ini adalah A join A. Nah, seperti ini. Ini matriknya nanti ya. Nah, jadi sekarang kita sudah dapat nilai determinannya 4. Kemudian matrik A join A-nya ini 4, 12, negatif 13, 8, 16, negatif 19, 4, 8, negatif 10. Selanjutnya kita substitusikan ke rumus. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. A inverse sama dengan 1 per determinan A. Determinan A-nya tadi ini ya, 4. Kemudian dikalikan dengan A join A ini. A join A matriknya. 4, 12, negatif 13, 8, 16, negatif 19, 4, 8, negatif 10. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan di sini 1/4 dikali matrik. Berarti ini perkalian skalar dengan matriks. Untuk perkalian skalar dengan matrik, berarti kita kalikan skalar ini ke masing-masing elemen pada matriks. Berarti A inverse-nya adalah 1/4 dikali 4 berarti 1 nilainya. 1/4 dikali 12 berarti 3. 1/4 dikali negatif 13 berarti negatif 13/4. Kemudian 1/4 dikali 8, 2. Kemudian 1/4 dikali 16, 4. Kemudian 1/4 dikali negatif 19 berarti negatif 19/4. Kemudian 1/4 dikali 4, 1. 1/4 dikali 8, 2. 1/4 dikali negatif 10 berarti negatif 10/4 atau negatif 5/2 ya. Nah, jadi sekarang kita peroleh inverse matrik A untuk matrik ini adalah 1, 3, negatif 13/4, 2, 4, negatif 19/4, 1, 2, negatif 5/2. Nah, seperti ini ya untuk menghitung inverse matrik ordo 3x3. Sudah kita bahas cara menghitung inverse matrik ordo 2x2 dan 3x3. Selanjutnya kita akan bahas soal inverse matrik, bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian.